Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Dalam sepekan lebih, kondisi cuaca di Kabupaten Brau masih diselimuti kabut asap. Kabut asap tersebut selain kiriman dari luar daerah, juga disebabkan adanya kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Menyikapi hal tersebut serta untuk menanggulangi tingginya penderita infeksi saluran pernafasan aktif atau ISPA, Dinas Kesehatan bersama petugas di beberapa puskesmas turun ke jalan untuk membagikan masker secara gratis bagi warga, terutama pengendara sepeda motor. Pembagian masker gratis ini digelar Dinas Kesehatan di beberapa titik jalan dalam kota, yang rata-rata dipusatkan di perempatan lampu merah. Misalnya di Jalan Perempatan Jalan AKB Sanipah dan Perempatan Jalan Ahmad Yani atau yang lebih dikenal warga dengan sebutan Start Pundar. Kepala Dinas Kesehatan Brau, Toto Hermanto, yang juga turun ke jalan dan terlibat langsung dalam pembagian masker tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan pihaknya ini untuk berbagi dengan warga, terutama antisipasi terjadinya penyebaran penyakit ISPA yang diakibatkan oleh kabut asap. Dijelaskannya penyakit ISPA ini memang rentan bagi warga yang pemicunya adalah kabut asap yang mengandung karbon dioksida. Namun yang harus perlu diwaspadai warga adanya kandungan asap dan sisa-sisa pembakaran yang mengandung zat lain yang juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Tim Liputan, Brau Televisi melaporkan.
Birsa, sepekan terakhir sebagian kota Tanjung Redep dan sekitarnya diselimuti kabut asap sepanjang hari. Kabut tersebut telah mengganggu aktivitas warga di luar rumah. Kabut ini berdasarkan informasi yang beredar berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya. Kabut asap tebal sendiri menyelimuti hampir seluruh daerah di Kabupaten Berau, seperti di kawasan Kota Tanjung Redep, wilayah kecamatan terdekat seperti Sambaliung, Gunung Dabur, dan Teluk Bayur, dan sejumlah titik lainnya. Bahkan kini kabut asap semakin parah sejak 2 hari terakhir yang membuat jarak pandang terbatas. Sejumlah warga di Kota Tanjung Redep mengaku mengalami kesulitan di tengah-tengah kabut asap tebal yang sudah menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibatnya banyak warga lebih memilih di rumah dan ada yang menggunakan masker untuk menghindari terjangkit penyakit ISPA. Berdasarkan pantauan tim liputan Berau Televisi dalam 2 hari ini, kabut asap masih terlihat jelas di seluruh Kota Tanjung Redep. Bahkan dari cuaca buruk dalam sepekan lebih ini, membuat suhu di Kota Tanjung Redep dan sekitarnya panas, bahkan sejumlah masyarakat mengaku terjangkit penyakit ISPA. Sepanjang hamparan aliran Sungai Segah dan Kelai yang mengalir menuju ke Sungai Berau, terlihat jelas kabut asap sudah sampai ke wilayah kota dan sekitarnya. Demikian juga di daerah kabupaten lain seperti Tanjung Selor dan Kutim, kabut asap juga menyelimuti sejak sepekan terakhir. Ya pemirsa, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah maupun berkendara dan selalu memakai masker agar terhindar dari gangguan saluran pernafasan. Ya pemirsa, bersama saya Winda Fitriarini dan tim liputan Berau Televisi dari Menara Masjid Agung Baitul Hikmah melaporkan. Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan pada minggu lalu bahwa total 26 hotspot atau daerah dalam pencitraan satelit yang mengidentifikasikan suhu tinggi dan kemungkinan api ditemukan di seluruh wilayah. Menurut BMKG, 8 titik panas itu ditemukan di dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan daerah wilayah sekitarnya. Jumlah titik panas yang ditemukan setiap hari berubah karena faktor seperti kecepatan suhu, curah hujan, kelembaban, dan angin dan arah. Begitu pula dengan suhu panas di Kabupaten Berau juga meningkat dari hari-hari sebelumnya. Ditambah tidak adanya hujan dalam beberapa hari ini. Dampak dari kabut asap yang semakin tebal dalam 3 hari ini membuat sejumlah masyarakat mengeluh dengan terjangkitnya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Informasi tersebut didapat dari sejumlah warga yang dalam 2 hari terakhir memadati sejumlah apotek di Tanjung Redep dan sekitarnya. Sejumlah warga di kota ini mengungkapkan kabut asap yang cukup pekat serta membuat mata pedih dan jarak pandang terbatas. Sangat buruk bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak kecil, apalagi untuk penerbangan di Kalimarau, juga menjadi masalah besar yang mengakibatkan beberapa penerbangan ditunda hingga waktu menjadi sedikit normal. Dimatikan oleh pulhut. Selesai. Terus jalan kiri kanan ke arah Segah itu kebakaran juga, tapi sempat diamankan polisi kehutanan. Yang ketiga, informasi bahwa yang melakukan itu di Tanjung Batu, di informasi loh, itu dari Kasai ke atas itu kena Tanjung Batu, luar biasa. Tapi setelah mereka dari kita naik pesawat, itu tidak ada titik-titik yang membahayakan, yang sedang aja. Cuma dikhawatirkan dari Kaltara, mungkin dari yang perbatasan itu yang banyak. Kan biasanya aja itu. Jadi intinya nanti dia masukkan ke sana. Ya, kehutanan di sekolah memanggil Kecamatan Tanjung Batu seluruh lurah. Kenapa bisa sana ada titik yang banyak kebakaran. Tanjung Batu akan dikoordinasi dengan Kecamatan Tanjung Batu dengan ada yang signifikan. Untuk kebakaran tidak ada signifikan, tidak terlalu signifikan gitu. Ini mungkin dari daerah lain. Nah itu aja. Untuk wilayah Berau tidak ada signifikan. Tidak terlalu signifikan kebakaran, walaupun ada kecil-kecil aja. Seperti itu kan ada Tanjung Batu, itu akan dipanggil camatnya dan lurahnya. 281 itu tadi bisa dipadamkan oleh kehutanan dan jalan kiri kanan ke arah Segah dan kesegahan itu ada sudah diamankan tapi pelakunya tidak ada. Apakah ini pengaruh perkebunannya? Apakah dia potongan rokok melempar?
melempar, itu kemungkinan besar. Itu secara umum. Tapi kalau mereka kalau badan satu itu begitu dihukum ada, langsung dipadamkan orang yang darah itu ada. Yang perjalanan kiri kanan jalan ke arah Segah. Berarti sekarang artinya Dinas Kehutanan fokusnya dimaksimalkan untuk melakukan pengawasan. Sedang melakukan program patroli, melakukan kegiatan program patroli yang dianggarkan kegiatan selalu. Ada tapi juga dari atas mereka kemarin ke Jakarta ke sana ternyata tidak ada yang signifikan. BMKG sebelumnya telah memprediksikan bahwa sebagai puncak musim kemarau mendekati pada Juli dan Agustus saat suhu tinggi, kelembaban rendah dan angin kencang yang umum, tersedak kabut dari kebakaran hutan dapat menimbulkan masalah kesehatan, utama bagi orang-orang di seluruh wilayah yang daerahnya diselimuti kabut asap. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh sejumlah ahli bahwa kabut tahunan dari kebakaran di Kalimantan dan Sumatera adalah masalah yang berlanjut karena hutan terus dibakar sebagai metode pembukaan lahan murah. Praktek ini ilegal tetapi penegakan telah miskin, sebagian karena kurangnya penegakan hukum di daerah terpencil dan daerah luas tanah yang terlibat. Tim Liputan, Brau Televisi melaporkan. Acara halal bihalal yang rutin digelar setiap tahun tersebut dihadiri Bupati Brau Makmur HAPK, Wakil Bupati Ahmad Rifai, Sekretaris Kabupaten Joni Marhansyah, dan jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD yang berbaur dengan masyarakat Kecamatan Segah. Melalui acara tersebut, Bupati Brau Makmur HAPK menyampaikan pentingnya silaturahmi dan salah satunya melalui acara halal bihalal ini. Menurutnya dengan silaturahmi tersebut akan membangun kebersamaan yang akhirnya menjadi kekuatan dalam pembangunan di daerah ini. Melalui kesempatan tersebut, Haji Makmur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Musbika, kecamatan, dan warga Segah yang telah menjaga kebersamaan selama ini. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk meninggalkan perbedaan-perbedaan yang telah dilalui melalui beberapa agenda tersebut. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat yang menjaga kebersamaan dan terus membangun silaturahmi. Saya tetap ingin sampai ke Punan Mahkam dan ke Lungai. Karena kalau di daerah Kelai kemarin hampir semua sudah saya kunjungi kampung-kampungnya. Saya ingin melihat secara dekat tentang program kegiatan pembangunan. Kami pun menyadari pendekatan pembangunan yang dilakukan terhadap masyarakat pedalaman memang lambat dan mempunyai tantangan-tantangan, tetapi kita dorong dengan kegiatan-kegiatan yang lebih dapat menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Seperti contoh tadi ada solar cell, kemudian pembangunan rumah sehat dan sebagainya. Itu kesepahaman kita ya Pak Rudi ya kemarin. Jadi kita coba membuat pola-pola yang lebih mendekatkan. Kita memang lambat untuk, tidak mungkin kita mengaspal ke Punan Mahkam. Tetapi ada suatu hal yang sangat kita perhatikan Punan Mahkam. Apa di sana mungkin perumahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Ditegaskan Haji Makmur, untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan yang paling utama dibutuhkan adalah kebersamaan. Karena tidak akan ada orang yang mampu bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan peran penyelenggara pemerintah yang tidak akan bisa melaksanakan program dan kegiatan tanpa ada dukungan dari masyarakat. Untuk itu Makmur kembali mengingatkan kebersamaan yang harus terus terbangun. Program kegiatan perumahan lebih dikedepankan adalah masyarakat yang ada di pedalaman. Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya jujur. Pendekatan saya ke pedalaman dalam konteksnya itu sesuai dengan yang lebih cepat dilakukan dan kami lakukan. Baik saya wakil bupati dan pangkal dan didukung oleh anggota dewan perwakilan rakyat. Seperti itulah kita lakukan. Upaya-upaya itu kita coba mendorong investasi. Tetapi itulah ceritanya, kadang-kadang ada yang mau bertanggung jawab, ada yang tidak. Setelah mengikuti halal bihalal, Bupati Brau Makmur HAPK bersama Wakil Bupati Ahmad Rifai dan rombongan melanjutkan kunjungannya melihat dari dekat pembangunan PDAM dan bendungan di sekitar Kecamatan Segah. Tim Liputan Brau Televisi.
Sebanyak kurang lebih 500 prajurit dari TNI Makodim 0902 Tanjung Redep, Batalion Armet Tarik Buritkang, Labanan serta Polres Berau diterjunkan dalam perhelatan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-69 tahun 2014. Begitu juga sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista juga diturunkan oleh Batalion Artileri B dan Tarik Buritkang Labanan di lapangan Pemuda. Mulai senjata meriam dan kendaraan truk ikut dalam perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-69 ini. Selain TNI dari Makodim, pasukan TNI dari Batalion Artileri Medan Tarik juga turut serta meramaikan perayaan HUT TNI ini dengan memamerkan atraksi bela diri asal Korea, begitu juga atraksi bela diri karate binaan Makodim 0902 Tanjung Redep. Oh, batu berarti. Dasar atau kumon dari seni bela diri karate yang berupa bentuk pertahanan, tangkisan, dan serangan. Perayaan HUT TNI kali ini lebih seru dibandingkan perayaan sebelumnya, karena pada perayaan tersebut juga berlangsung di file pasukan baik dari TNI, Polri, Ormas, pelajar, dan PNS. Dalam perayaan kali ini TNI Angkatan Darat mengambil peran penting dengan memamerkan sejumlah senjata berat berupa meriam dengan bobot lebih dari 10 ton. Dalam upacara tersebut hadir Bupati Haji Makmur beserta istri, Wakil Bupati beserta istri, serta sejumlah pejabat dari TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan penjabat Pemkab Berau. Dandim Berau dalam membacakan sambutan Panglima TNI mengatakan dalam rentang waktu 69 tahun, TNI telah berjuang bersama rakyat sesuai amanat konstitusi. TNI juga telah melindungi segenap bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memberi tugas kepada TNI untuk mempertahankan, melindungi kedaulatan negara. UU Pertahanan Negara menyatakan tujuan utama melindungi WNI, keutuhan wilayah segenap bangsa dari segala ancaman sebagaimana amanat konstitusi TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Pada kesempatan tersebut Panglima TNI mengungkapkan TNI diharapkan menjadi tentara yang profesional. TNI akan memaknai filsafat dan hakikat hari jadinya ke-69 tahun 2014 yang secara matematis TNI telah menghitung kemajuan yang telah dicapai, baik pembangunan fisik, kekuatan, dan kemampuan, serta pembangunan spiritual dan kultural. Pada sisi lain, lebih kepada hakikat, TNI merefleksikan dan mengevaluasi hari jadinya untuk meningkatkan kualitas perannya sebagai komponen bangsa, serta tugasnya sebagai unsur keamanan dan pertahanan negara yang implementasinya ditunjukkan dengan ketaatan dan kebaikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun profesionalisme TNI itu sendiri merupakan salah satu substansi visi TNI dalam pembangunan dan pengembangan kapasitas TNI. Sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan nasional, penegasan TNI sebagai patriot sejati, dan pembangunan dan pengembangan profesionalisme TNI merupakan realisasi Rensta 2010 sampai dengan 2014. Akan ditampilkan pada HUT TNI ke-69 tahun 2014 dengan harapan dapat menjadi kebanggaan dan membangkitkan kecintaan rakyat kepada TNI. Sementara menyinggung politik luar negeri yaitu memperbanyak sahabat dan meniadakan musuh, million friends and zero enemies.
Ditemui di tengah undangan yang hadir, Bupati Haji Makmun mengungkapkan TNI mempunyai peranan penting di dalam membangun karakter bangsa ini, apalagi di tengah gejolak politik negeri ini yang makin memanas. TNI berperan penting di dalam membangun karakter masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau. TNI banyak andil di dalamnya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-69. Semoga TNI tambah tegar dalam menghadapi suasana bangsa yang saat ini yang memang memerlukan kehadiran TNI kita untuk menjaga NKRI yang pertama. Yang kedua untuk merajut kebersamaan dan persatuan. Yang ketiga untuk meningkatkan rasa kedisiplinan bernegara dan berbangsa. Ini yang sangat penting. Karena inilah yang dimiliki TNI. Yang keempat, harapan kita TNI dan merupakan suatu harapan bangsa yang menjadi neutralitas untuk merajut kebersamaan ini. Jadi hal ini saya kira kita harus beri semangat. Semoga TNI terus bersama rakyat dan kita berikan dukungan penuh terhadap keberadaan TNI supaya kita disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya kira ini sangat penting. Di tempat yang sama, Dandim Berau Letkol Infanteri Ahmad Hadi Al-Jufri mengutip pidato Panglima TNI, yaitu mengajak seluruh prajurit TNI yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Berau, agar mengimplementasikan tema yang diangkat dalam HUT TNI tahun ini, yaitu patriot, profesional, dan cinta rakyat. Kalau saya sesuai dengan perintah Panglima TNI tadi yang ditekankan agar menjadi prajurit yang dicintai rakyat, prajurit yang profesional, prajurit yang tangguh, prajurit yang berwawasan kebangsaan itu. Artinya bahwa dengan ulang tahun yang ke-69 ini harapan besar pada TNI untuk menjadi prajurit yang profesional, menjadi prajurit patriot sejati. Itu seperti apa yang telah dijadikan tema dan juga merupakan perintah dari Panglima TNI. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-69 tahun 2014 ini dimeriahkan dengan Difail Pasukan. Difail Pasukan dimulai dari pasukan Makodim 0902 Tanjung Redep, kemudian pasukan TNI dari Artileri Medan Tarik Burikang Labanan, pasukan Polres Berau, pasukan Satpol PP, Dishub, TRC, PMK, dan pasukan dari pelajar dan ormas. Sejumlah alutsista TNI berupa meriam ikut serta dalam Difail yang dikerahkan oleh Batalion Armet.
Tim Liputan Brau Televisi melaporkan. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.